Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Aulia Al-Haq, NIM 45218052, kelas 3 CD4. Di sini saya akan menjawab 6 pertanyaan untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Saya akan menjawab 6 pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan perbedaan karakteristik barang bersifat publik. Nah, perbedaannya dari segi pengertian, barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut, dan barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahwa seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Nah, perbedaan dari segi sifat. Sifat barang publik non-rivalry yaitu setiap orang dapat mengambil suatu manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh oleh orang lain, dan bersifat non-excludable, yaitu dalam konteks pasar, maka baik mereka yang membayar maupun tidak membayar dapat menikmati barang tersebut. Perbedaan dari segi jenis. Barang publik lokal yaitu barang yang menurut penyediaannya oleh pemerintah daerah dan secara teknologi layak dan perolehan keuntungannya dinikmati oleh penduduk setempat. Nah, barang publik nasional yaitu barang-barang yang penyediaannya oleh pemerintah pusat dengan perolehan keuntungan yang dinikmati dan selain penduduk setempat juga masyarakat dalam suatu negara. Barang publik murni yaitu tidak ada seorang atau pihak swasta yang mau menghasilkan karena masalah kepemilikan. Perbedaan dari segi pembiayaan. Nah, sektor publik yang mampu melakukan investasi untuk memberikan pelayanan, kemudian sektor swasta menjalankan dengan mengenakan biaya pada pemakai. Kemudian sistem ini disebut build, operate, transfer. Kemudian persaingan rendah barang publik atau biaya sektor publik. Contohnya jalan tol menggunakan biaya campuran antara biaya publik dan biaya swasta. Persaingan tinggi yaitu barang publik atau biaya sektor publik, sedangkan barang swasta atau biaya dari pihak swasta. Perbedaan dari segi pelayanan. Sesuai dengan fungsi alokasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penyediaan dan pelayanan barang-barang publik yang diperuntukkan secara komunal dan tidak dapat dimiliki secara perorangan. Perbedaannya dari segi jumlah. Banyak bahkan melimpah. Perbedaan dari segi kepemilikan yaitu sulit diidentifikasi atau milik umum. Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan citizen charter? Nah, citizen charter atau maklumat pelayanan adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pusat pelayanan. Artinya, kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan harus menjadi pertimbangan utama dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Citizen charter juga bertujuan untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik serta menyeimbangkan hak dan kewajiban antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan pelanggan internal dengan pelanggan eksternal. Nah, pelanggan internal yaitu pelanggan yang tidak mengkonsumsi barang atau jasa yang dibeli secara langsung melainkan menjualnya kembali. Contohnya, pelanggan internal adalah distributor, agen resmi, atau produsen suatu barang dengan mengolah atau memberi nilai tambah ekonomi terhadap barang yang dibeli tadi untuk dijual kembali. Contohnya itu produsen kain mempunyai pelanggan internal yaitu para pengusaha konveksi baju. Kemudian pelanggan eksternal yaitu pelanggan yang secara langsung mengkonsumsi atau memanfaatkan barang atau jasa yang mereka beli. Contohnya konsumen terakhir seperti ibu rumah tangga yang membeli secara rutin kebutuhan rumah tangga untuk kebutuhan bulanannya. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan dan berikan contohnya apa yang dimaksud dengan customer-led process. Strategi bisnis yang memadukan proses manusia dengan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas dan loyal. Contohnya yaitu mempertahankan pelanggan.
Uh, Pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan bagaimana cara menghadapi keluhan pelanggan. Nah, yang pertama yaitu terima komplain dari pelanggan. Biarkan pelanggan tahu bahwa kita memerhatikan apa yang mereka sampaikan, dan akuilah bahwa kita memang melakukan kesalahan, dan jangan lupa untuk segera meminta maaf atas ketidaknyamanan yang telah disebabkan oleh kesalahan tersebut. Dan katakan juga bahwa kita akan mengatasi kesalahan tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Nah, yang kedua yaitu tunjukkan empati dan komunikasi yang baik. Menunjukkan rasa empati kepada konsumen memberikan dua hal manfaat dalam handling komplain pelanggan. Pertama yaitu sebagai standar tindakan kita dalam membangun persepsi kepada diri kita sendiri terhadap keluhan, sehingga kita akan memiliki rasa bagaimana jika kita di posisi mereka. Kedua, sebagai persepsi diri kita kepada konsumen. Nah, yang ketiga itu petakan masalah keluhan pelanggan. Cara selanjutnya ketika handling komplain pelanggan adalah begitu mendengarkan keluhan yang disampaikan pelanggan, kita pun bisa memahami dengan baik masalah apa yang sebetulnya dihadapi. Setelah itu, lakukan analisis secara cepat. Apakah sebelumnya kita juga pernah mendapat keluhan serupa? Jika iya, solusi apa yang dulu kita tawarkan dan terapkan? Apakah solusi tersebut berhasil mengatasi keluhan pelanggan? Nah, apabila berhasil, kita bisa kembali menggunakan solusi tersebut untuk menangani keluhan yang kali ini disampaikan oleh pelanggan. Kemudian segera tangani komplain dengan cepat. Nah, setelah kita pahami inti dari keluhan yang dihadapi pelanggan dan meminta maaf karenanya, kini kita bisa menawarkan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih banyak dari pelanggan, kita boleh mengajukan pertanyaan agar kita lebih mengerti perspektif pelanggan. Karena dengan bertanya akan lebih mudah untuk menemukan sebuah solusi. Kemudian memberikan solusi terbaik, cara mengatasi keluhan pelanggan, menangani keluhan pelanggan belum selesai sampai benar-benar menerapkan solusi yang telah kita tawarkan. Penerapan solusi harus menjadi cara dan pengalaman yang efisien bagi pelanggan saat handling komplain. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan unsur-unsur pelayanan berdasarkan classical paradigma. Nah, yang pertama itu heterogeneity atau bervariasi. Produk jasa yang sesungguhnya sangat mudah berubah-ubah karena tergantung pada siapa yang menyajikan dan di mana disajikan. Yang kedua, inseparability atau tidak dapat dipisahkan. Pada umumnya jasa dikonsumsikan dan dirasakan pada waktu bersamaan, dan apabila dikehendaki oleh seseorang untuk diserahkan kepada pihak lainnya, dia akan tetap merupakan bagian dari jasa tersebut. Dan yang terakhir yaitu perishability atau tidak tahan lama. Nah, jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang di waktu yang akan datang, atau dijual kembali atau dikembalikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.